dokter menyatakan bahwa 99,99% itu adalah Rizky. Gadis 13 tahun di Tangerang, Banten ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya sendiri. Ia dibunuh oleh kakaknya yang sedang belajar ilmu hitam. Bisikan gaib menuntun sang kakak untuk melakukan perbuatan keji itu. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Anak Kota Tangerang, Banten. Sesuai dengan namanya, lapas ini diperuntukkan bagi narapidana yang masih di bawah umur. Beberapa waktu lalu, lapas ini kedatangan penghuni baru. Ia berinisial MRS, tersangka kasus pembunuhan yang terjadi di Tangerang pada 7 Juni 2015 lalu. MRS dititipkan ke lapas anak oleh polisi karena ia masih berusia 15 tahun. Akhir Juni lalu, tim menyingkap tabir sempat bertemu dengan MRS di sebuah taman di dalam lapas anak Tangerang. Kami ingin mengetahui lebih dalam apa yang menyebabkan MRS terjerat kasus pembunuhan. Rupanya MRS telah membunuh adiknya sendiri yang bernama Putri Mariska Medina. Peristiwa ini terjadi di tempat tinggal mereka sendiri di Jalan Masjid Al-Baidot, Ciledug, Kota Tangerang. Putri ditemukan terkapar bersimbah darah dengan luka sayatan senjata tajam di bagian leher. Melihat anaknya terkapar, Rahmawati langsung histeris. Sejumlah warga dan kerabat mencoba menenangkan dan menolong wanita paruh baya ini. Aparat kepolisian Resor Kota Tangerang yang datang ke lokasi kejadian kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara. Di dalam rumah ini, jasad Putri masih tertelungkup bersimbah darah dan hanya mengenakan handuk. Polisi yang melakukan identifikasi juga sempat menemukan bercak di sekitar kemaluan korban. Diduga korban sempat diperkosa sebelum dihabisi. Untuk keperluan penyelidikan, jasad Putri kemudian dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara itu, MRS yang mengalami luka tusuk di bagian leher kanannya dilarikan ke Rumah Sakit Bakti Asih Ciledug, Tangerang untuk diberikan pertolongan. MRS nampak tergolek lemas di ruang instalasi gawat darurat dengan luka tusuk di bagian leher kanannya. Siapa pelakunya? Pelakunya saudara sih ngomong katanya hitam, tinggi besar gitu ya. Awalnya seperti itu. Kemudian setelah datang polisi, kita melaksanakan olah TKP. Di TKP didapatilah mayat yang kemudian diketahui bernama adik kandung si Rizky, ya, Putri, umur 13 tahun. Marsiti, pemilik kontrakan di mana keluarga MRS tinggal, adalah salah satu orang yang sempat mendengar teriakan sebelum MRS dan adiknya ditemukan terkapar. Saya lagi tiduran dalam, kan satu tembok saya tuh ya, nyambung. Pas gitu saya lagi tiduran, nggak tolong-tolong. Saya pikir di mana sih soal tolong-tolong, saya gitu. Pas gitu saya keluar, orang-orang juga pada keluar tuh, pada keluar juga orang-orang juga. Pas itu suaranya ada di situ ya, saya lihat itu si Rizky lagi tiduran di depan pintu.
lagi tolong. Masya Allah saya kaget banget itu, berdarah-darah lehernya. Saya ngeliat si Putri ada di dalam. Kata saya, siapa orang di dalam? Saya bilang gitu. Pas gitu dia langsung dibawa ke rumah sakit. Saya manggil RT, udah tuh repot dah saya manggil RT tuh. Langsung kata PRT itu bawa ke rumah sakit, dibawa sama warga, dibawa ke rumah sakit. Pas gitu saya langsung masuk ke dalam, pengen tahu tuh siapa yang di dalam tuh yang lagi tiduran, kata saya gitu. Pakai anduk doang gitu. Ternyata saya lihat gitulah si Putri. Ya Allah, Putri, saya bilang gitu, si Putri kenapa ini? Ya Allah, ada apa ini? Saya bilang gitu. Di sampingnya tuh ada pistol. Marsiti juga mengaku tidak sempat mendengar suara gaduh sebelumnya. Nggak ada suara apa-apa, nggak suara kedebak-kedebuk. Biasanya kan dia kalau masak dengeran, mandi kedengeran dah, pokoknya semua tuh saya denger gitu, emang satu tembok. Ini emang nggak ada suara apa-apa. Tidak hanya Marsiti, Sugiono, warga lainnya juga sempat mendengar teriakan dari dalam rumah keluarga MRS. Ia langsung bergegas masuk. Saya duduk di teras, kemudian mendengar suara gaduh, orang minta tolong, teriakannya buyung, tolong buyung gitu. Begitu saya langsung refleks, saya lari ke tempat TKP, kemudian begitu saya masuk, melihat si Rizky itu terkasar di depan pintu. Setelah itu saya belum berani nolongin mana si Rizky itu. Kemudian saya lihat di dalam ada yang tengkurap gitu. Sabarannya 1-10 menit, ternyata tidak bergerak, nggak tahu sudah meninggal. Keluarga, ajak keluar aja, ajak keluar.